Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh mengenai adaptasi dari manganya itu sendiri untuk chapter ke 132. Ya, jadi Raw untuk chapter ke 132 dari serialnya Oshinoko itu sendiri tuh udah keluar ya. Jadi yuk, marilah kita coba bahas. Nah, jadi sebelumnya aku cuma mau bilang kalau aku nggak bakalan nampilin bagian panel-panelnya karena udah pasti kena copy kanan gitu kan kayak sebelum-sebelumnya. Jadi aku bakalan bicara aja mengenai alur cerita yang ada pada chapter ke 132 tersebut. Nah, singkatnya, panel awal dibuka dengan kilas balik dari zaman masanya kejayaannya Bekomachi dulu lah gitu kan, dimana di sana tuh terdapat Nino nih, salah satu anggota dari grup idol tersebut dari Bekomachi yang cukup terkenal, sebelum akhirnya posisi tersebut itu diambil alih sama Ai Hoshino yang langsung menarik perhatian banyak banget penggemar dengan kecantikannya gitu kan. Ya, Nino yang merasa kalau apa yang ia punya, popularitas, fans, pujian dari para penggemarnya mulai berpindah tuh kepada si Ai Hoshino itu sendiri. Sebelum akhirnya lamunan dari Nino tersebut itu disadarkan oleh suara keras dari Takemi yang juga merupakan salah satu mantan anggota dari Bekomachi generasi lama, yang sekarang sudah jadi ibu-ibu rumah tangga gitu kan, dan memiliki satu orang anak kecil yang sering dia bawa. Nggak tahu sih anaknya berapa, tapi anak kecil ini tuh dibawanya, mungkin ya ini anaknya gitu kan. So, Takemi yang sangat energik, sangat merasa senang banget nih karena telah diundang sebagai tamu istimewa lah gitu kan di proses pembuatan film dokumenternya Bekomachi ini tuh sendiri, dimana Takemi meminta Nino untuk ikutan juga seneng lah gitu kan, merasa seneng lah karena peran mereka itu diperankan oleh gadis-gadis muda yang sangat cantik dan juga terkenal seperti Arima Kana dan juga Akane Kurokawa. So, singkat cerita, Nino pun mencoba untuk mengikuti alur apa yang terjadi di sana gitu kan. Dan saat setelah ia itu beristirahat, Arima pun mendatangi si Nino untuk mendapatkan beberapa referensi buat aktingnya nanti, dimana di sini Arima menanyakan kepada Nino apakah dia itu sangat membenci Ai waktu dulu, karena ada adegan dimana nantinya si Nino ini tuh yang diperankan sama si Arima akan memberikan kata-kata kasar dan hujatan kepada si pemerannya Ai Hoshino itu sendiri, yaitu si Ruby. Ya, awalnya Nino berkata kalau tidak ada rasa kebencian dan kecemburuan ya sesama anggota grup, namun saat Arima berkata kalau gadis yang memerankan karakter dari Takemi yaitu Akane Kurokawa sangat berbakat di dalam dunia acting gitu kan, dan Arima merasa kayak tidak ingin kalah lah dari si Akane. Dan mendengar hal tersebut, Nino pun langsung terkejut gitu kan, dan itu membuat Nino tuh teringat kembali dengan dirinya yang dulu tuh tidak ingin kalah dari sosok Ai Hoshino. Ya, meskipun Nino tetap mencoba berkata kalau tidak ada yang bisa membenci Ai itu sendiri gitu kan, karena Ai adalah sosok idola yang tidak terkalahkan. Ai adalah orang yang juga telah membantu mereka mendapatkan exposure lah lebih banyak gitu kan. Exposure itu tuh kayak kebagian ketenaran lah gitu kan, singkatnya gitu. Dimana jika ada orang terkenal di sekitar kita ya kita juga ikutan terkenal lah gitu kan, singkatnya gitu. Nah, Nino sangat berterima kasih kepada Ai walaupun ia sempat mengatakan kata-kata kasar dulu kepada si Ai. Ya, hal yang wajar ketika kamu tuh sudah tidak bisa lagi meredam rasa kecemburuan sosialmu. Ya, nggak bisa saing soal bakat, maka adu bacot adalah solusinya gitu kan. Makanya Nino tuh marahin si Ai itu sendiri, atau kayak mengumpat lah mengenai dirinya si Ai Hoshino itu sendiri. Tapi biarpun begitu, saat Nino itu mencoba untuk yang namanya itu memaki si Ai itu malah membalasnya dengan berkata yang sangat lembut banget nih kepada si Nino. Ya, Ai seolah-olah tuh tidak mempercayai perkataan yang Nino keluarkan, dimana si Ai ini tuh mencoba lebih mencintai Nino saat itu. Jadi kayak kebencian itu dibalas dengan rasa cinta lah sama si Ai itu sendiri. Tapi Nino tuh merasa kayaknya ini adalah hal yang palsu gitu kan, bukan tulus dari hatinya si Ai itu sendiri. Nah, di sisi lain, Aqua mempertanyakan kenapa Ruby tidak mencoba untuk lebih akrab dengan Nino dan juga Takemi ya. Bukankah Ruby itu adalah penggemar beratnya dari Bekomachi? Ya, di sini Ruby pun juga mengatakan kalau bukan hanya mengenai naskah yang Aqua tulis mengenai Nino, ia juga sebenarnya tuh mengatakan kalau formasi pertama dari Bekomachi itu benar-benar nggak menarik banget. Ya, Ruby malah berharap kalau yang datang itu ke tempat mereka itu bukanlah si Takemi ataupun Nino gitu kan, melainkan Mimi ataupun Kyopan gitu kan, yang menurut si Ruby itu sendiri tuh lebih ya diidolakan lah sama si Ruby. Namun yang datang malah si Takemi dan Nino. Ya, itu kayaknya Ruby nggak terlalu tertarik lah dengan hal tersebut. Ya, memang sih pasti ada orang yang hanya menyukai satu atau dua orang saja tuh di dalam grup idol. Kalau dibilang fans grupnya sih ya lebih tepatnya tuh fans sama satu orangnya aja gitu kan. Dan itu cukup normal sih di dunia peridolan, kayak Taeyong gitu kan, canda Taeyong gitu. Ya, meskipun begitu Aqua tetap menyarankan Ruby untuk menyapa kembali Nino dan juga si Takemi, karena mereka kan udah jauh-jauh tuh datang buat lihatin latihan ataupun proses syuting dari film yang dibuat sama si Aqua itu sendiri mengenai Bekomachi. Dimana saat Ruby ini tuh mendekati si Nino, Ruby pun mengatakan kalau ia tuh tidak akan mempermasalahkan mengenai perlakuan Nino dulu kepada ibunya. Ya, walaupun Ruby itu berharap kalau Nino itu ya menyesali lah perbuatannya dulu karena udah ngata-ngatain si Ai.
Nah, mendengar perkataannya Ruby yang seperti itu, Nino malah tertawa kecil gitu kan, mengatakan kalau Ai Hoshino tidak akan pernah berkata seperti itu. Ai tidak mungkin membuat lawan bicaranya itu menyesal, atau sebaliknya gitu kan. Ai akan mencoba untuk mencintai balik orang yang telah melukai hatinya, dan Ruby sepertinya tidak akan bisa menjadi sosok dari Ai Hoshino itu sendiri. Nah, sambil meninggalkan Ruby dan juga Arima di sana, Nino pun pulang dan langsung menghubungi si Hikaru, di mana Nino mengatakan kepada si Hikaru mengenai laporannya kalau Ai adalah entitas yang tidak akan bisa tergantikan. Dan walaupun Nino memiliki anak nantinya dan mencoba untuk menjadi sosok seperti Ai Hoshino, tentu aja Nino tidak akan bisa memaafkan anaknya itu sendiri. Nah, dari percakapan terakhir Nino, sepertinya Nino memiliki andil dalam proses pembunuhannya si Ai itu sendiri ya. Apakah kini akan ada 3 tersangka dalam kasus tersebut gitu kan? Nino, Ryosuke, dan juga Hikaru, atau Nino hanyalah alat bagi si Hikaru seperti halnya si Hikaru ini tuh memanfaatkan si Ryosuke itu sendiri? Dan apakah Nino bakalan segera dihabisi dalam waktu dekat? Menarik nih untuk ditunggu gitu kan. Nah, dengan adanya chapter ke-132 kali ini tuh sendiri, kita bisa tahu ya kalau Hikaru sedang memantau perkembangan filmnya yang dibuat sama si Aqua itu sendiri. Yang sepertinya menurut Hikaru hal itu tidak akan berpengaruh besar kepada dirinya nanti di masa depan. Terlebih lagi kini Hikaru tahu kalau Ruby tidak akan bisa menjadi sosok yang seperti Ai gitu kan. Ya, menurutku sih film ini akan meledak di 1 atau 2 minggu pertama saat filmnya rilis di bioskop karena kontroversialnya gitu kan. Namun setelah itu orang-orang bakalan lupa, dan ya kerja keras Aqua untuk mempermalukan Hikaru ya jadi sia-sia sih. Ya, menarik sih untuk kita lihat nanti kelanjutan dari kisahnya Oshinoko ini tuh ke depannya. Apalagi dengan semua yang dilakukan sama si Aqua, Hikaru masih aja nyantai ngopi gitu kan di Paradis. Ya, seperti itulah kira-kira gitu kan, masih nyantai aja, tidak ada perbuatan ataupun pergerakan yang cukup signifikan gitu kan dari Hikaru. Kayaknya ya gitu aja gitu kan, nyantai aja dia masih gitu kan. Nah, chapter ke-132 dari serialnya Oshinoko ini sendiri bakalan rilis resmi nanti pada tanggal 23 November 2023, yaitu hari Kamis ya harusnya. Namun sepertinya versi bajakan akan lebih dulu rilis di tempat biasa kalian baca tentunya. Dan ya, kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan untuk chapter ke-132 dari serialnya Oshinoko itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan akhir kata sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani. Oh ya, minggu depan nggak ada libur, jadi lanjut terus. Sama untuk kabar season kedua dari serialnya Oshinoko itu udah mulai digarap nih. Jadi kabar terbarunya, serial adaptasi musim kedua dari animenya Oshinoko tuh lagi proses ya pembuatan lah gitu kan, dari proses produksi lah. Walaupun ya sepertinya mereka bakalan fokus dulu mengenai ke visual, trailer, dan semacamnya ya. Semoga aja nanti bisa rilis lah di tahun depan ya. Bisa lah gitu kan. Ya walaupun ya butuh waktu yang cukup lama sih. Ya mungkin di akhir-akhir kan bisa tuh di spring atau mungkin di fall, atau mungkin nanti di 2025 itu sendiri. Tapi ya kita tunggu aja lah gitu kan, karena tentu aja mereka bakalan keluarin season keduanya untuk bisa yang namanya itu menyongkong penjualan dari ya chapter-chapter ataupun volume-volume terakhir dari serialnya Oshinoko sendiri yang sebentar lagi itu bakalan selesai gitu. Jadi tungguin aja.